Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Furkon sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang metode backpropagation. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Aceh Graf Saputra, Arifal Rifai, saya Fauzi Amir, Muhammad Fajar Sodik, Muhammad Rizky Fauzi, Muhammad Firdaus, Raihan Said, Syarif Hidayat, dan Yusuf Bahtiar. Backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran interawasi dan biasanya digunakan untuk perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan seperti sigmoid. Tujuan backpropagation adalah untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neural untuk memetakan input arbiter ke output dengan benar. Algoritma backpropagation diimplementasikan pada jaringan karena merupakan alat dasar untuk aplikasi klasifikasi pola JST. Berikut adalah contoh gambar arsitektur jaringan backpropagation. Gambar di atas merupakan contoh arsitektur JST backpropagation yang menunjukkan bahwa X1, X2, X3 merupakan lapisan input, Z1, Z2, Z3 merupakan lapisan tersembunyi. Sedangkan Y1 merupakan lapisan output. Antara lapisan input ke lapisan tersembunyi dihubungkan oleh masing-masing bobot, sama halnya antara lapisan tersembunyi ke lapisan output dihubungkan oleh masing-masing bobot. Setiap lapisan input, bobot, dan lapisan tersembunyi didapatkan dengan melakukan simulasi. Diharapkan menghasilkan nilai error, dalam hal ini yaitu kuadrat tengah galat atau KTG minimum. Berikut adalah contoh model jaringan syaraf tiruan metode backpropagation, di mana keterangan dari gambar tersebut W0K yaitu bobot bias pada unit output YK, V0J yaitu bobot bias pada unit tersembunyi ZJ, VIJ sama dengan bobot garis dari unit XI ke unit tersembunyi ZJ, WJK sama dengan bobot garis dari ZJ ke unit output YK. FK adalah fungsi aktivasi pada unit tersembunyi ke output, FJ adalah fungsi aktivasi pada unit input ke tersembunyi, XI yaitu unit input ke I, ZJ yaitu unit tersembunyi ke J, YK adalah unit output ke K, I sama dengan 1 sampai N, J sama dengan 1 sampai P, K sama dengan 1 sampai L, N adalah banyaknya unit input, P adalah banyaknya unit tersembunyi, dan L banyaknya unit output. Berikut adalah contoh sederhana backpropagation. Akan dibentuk jaringan syaraf untuk operasi XOR dengan dua input, yaitu X1 dan X2, dan satu output. Lapisan tersembunyi 4 neuron. Fungsi aktivasi sigmoid seperti pada gambar berikut. Hasilnya X sama dengan 0, 1, 2, 1, 10, 12, min 5, min 8, min 10, min 15. 0, 1, min 1, 6, 3, min 1, min 2, 2, min 5, 2. Dan T sama dengan 0, 0, 1, 1, 2, 2, min 1, min 1, min 2, min 2. Learning rate-nya 0,02, maksimum effort 50, vektor uji 0, 1, 2, 1. Berikut adalah contoh sederhana 2.
Gunakan BP dengan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan, X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pembelajaran learning rate 0,2. Berikut adalah contoh penyelesaian. Langkah 0. Mula-mula bobot diberi nilai acak yang kecil, range-nya di min 1 dan 1. Misalkan bobot PIJ seperti tampak pada tabel berikut. Dan bobot WJK sebagai berikut, seperti pada gambar. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan 8. Langkah kedua, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan 8. Dan langkah ketiga, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung keluaran di unit tersembunyi ZJ, seperti pada gambar. Langkah kelima, hitung keluaran di unit YK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka Y net K sama dengan Y net sama dengan W01. Langkah keenam, hitung faktor di unit keluaran YK. Langkah ketujuh, hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi, seperti pada contoh berikut. Langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot unit keluaran sebagai berikut. Iterasi diteruskan untuk pola kedua, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan T sama dengan 1, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai backpropagation. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.